Dunia hari ini sedang tidak baik-baik saja. Kabar meninggalnya pimpinan tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, akibat serangan rudal di tanggal 28 Februari lalu bukan cuma sekedar berita duka atau pertikaian antar negara. Ini adalah lonceng bahaya bagi ekonomi kita semua. Pernahkah kalian berpikir atau setidaknya terlintas di pikiran kalian, kenapa di saat ketegangan Iran-Israel memuncak, Amerika di bawah kepemimpinan Donald Trump justru makin gencar menanamkan kuku investasinya di tanah merah kita di bumi Anoa, Sulawesi Tenggara. Faktanya, raksasa Amerika Ford saat ini sedang mengebut proyek nikel senilai 67,5 triliun di Pomalaa, Kolakasana yang ditargetkan selesai di tahun 2026 ini. Yang menjadi pertanyaannya sekarang, apakah krisis minyak di Iran adalah iklan paksaan dari Amerika agar dunia segera membuang minyak dan beralih ke teknologi baterai, yang mana bahan baku utamanya sudah Amerika amankan di tanah merah kita di Sulawesi Tenggara? Atau apakah ini adalah grand strategi Amerika untuk memastikan ketika minyak dunia kiamat, mereka tetap menjadi raja energi lewat kontrol nikel di bumi Anoa, Sulawesi Tenggara? Aku Indi, dan hari ini kita bakal bedah kenapa Sulawesi Tenggara adalah pion utama di tengah papan catur kiamat global yang sedang membara. Mari kita bicara fakta yang paling mengerikan dan paling nyata saat ini. Iran mempunyai senjata rahasia yang sangat mematikan melebihi rudal manapun, Selat Hormuz. Dan seperti kabar yang kita ketahui, selat ini sudah dikunci dan dijaga ketat oleh Iran pasca serangan rudal kemarin. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kenapa dunia sampai gemetar kalau selat ini terkunci rapat? Mari kita bedah data selengkapnya. Bayangkan sebuah celah sempit yang lebarnya cuma 33 km, yang dimana setiap harinya itu dilalui 21% dari seluruh pasokan minyak dunia. Ini bukan angka yang kecil, ini adalah nafas industri global. Selat ini adalah satu-satunya jalur bagi kapal-kapal tanker Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Kuwait, dan juga Irak. Tidak ada jalan pintas lain yang mampu menampung volume sebesar itu. Begitu pintu ini dikunci oleh Iran sebagai aksi pembalasan, maka pasokan minyak dunia akan terhenti. Para analis, ahli ekonomi, dan bank investasi raksasa seperti Goldman dan JP Morgan sudah memperingatkan hal tersebut. Harga minyak mentah dunia yang tadinya $80 per barel bisa melesat ke angka 150 sampai $200 per barel dalam sekejap. Lalu apa sih dampaknya bagi kita di Indonesia, khususnya Sulawesi Tenggara? Kalian harus sadar bahwa Indonesia sekarang saat ini adalah net importer minyak. Ibaratnya gini, kita buka warung nasi, warung makan, tapi berasnya itu kita beli di pasar sebelah. Begitu harga beras dunia naik, warung kita terancam tutup. Begitu harga bensin meledak, maka APBN kita yang mensubsidi BBM juga akan hancur. Nah, dampaknya apa? Dampaknya harga Pertalite, harga bensin di pangkalan-pangkalan di Sulawesi Tenggara akan naik gila-gilaan. Dan kalian pasti tahu ketika BBM naik, maka harga 9 bahan pokok di pasar-pasar di Sulawesi Tenggara juga akan ikutan naik karena biaya distribusi barang yang juga ikutan naik. Perang mungkin terjadi di Timur Tengah sana, tetapi dampaknya sampai di sini. Perang di sana, lapar di sini. Itulah fakta pahit yang harus kita terima kalau Selat Hormuz ini terkunci begitu lama. Tapi jangan salah, ternyata bukan hanya minyak yang terancam. Kalian harus tahu, Iran juga adalah pemegang cadangan gas alam terbesar kedua di dunia. Dan ini adalah masalah besar bagi negara-negara Eropa. Eropa saat ini dalam kondisi terjepit setelah pasokan gasnya dari Rusia terputus total pasca perang di Ukraina kemarin. Mereka dalam hal ini Eropa sangat bergantung pada pasokan gas dari Timur Tengah sana. Jika gas dari Iran dan wilayah sekitarnya terhenti karena perang yang terjadi saat ini, Eropa terancam gelap gulita. Listrik untuk industri otomotif dan juga pemanas rumah-rumah di Eropa sana akan menjadi sangat mahal atau bahkan mati total. Lalu apa sih hubungannya dengan nikel di Sulawesi Tenggara?
Krisis energi ini memaksa negara-negara Eropa seperti Prancis dan Jerman untuk tidak punya pilihan lain selain mempercepat transisi energi. Mereka harus berhenti bergantung pada minyak dan gas yang jalurnya selalu disandra konflik rudal. Satu-satunya jalan keluar bagi mereka adalah beralih ke kendaraan listrik dan juga teknologi baterai secepat mungkin. Memang masa transisi ini butuh waktu, butuh proses dan tidak terjadi dalam semalam. Tetapi konflik di Iran sana menjadi booster atau percepatan sejarah. Dunia yang tadinya santai sekarang lari mati-matian mencari pasokan nikel untuk membangun kemandirian energi mereka. Dan gudang nikel terbesar di dunia itu ada di sini di bumi Anoa di Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara bukan lagi sekedar pilihan, tetapi sudah menjadi sebuah keharusan bagi masa depan dunia. Jadi di mana posisi Sulawesi Tenggara di tengah kekacauan geopolitik ini? Kita harus melihat bahwa hilirisasi nikel di Pomala, Amorosi, dan wilayah lainnya kini bukan lagi sekedar proyek tambang biasa. Ini sudah menjadi benteng pertahanan ekonomi nasional. Di saat negara-negara lain mungkin jatuh ke dalam jurang resesi karena harga minyak dan gas yang tidak terkendali akibat konflik di Timur Tengah sana, ekonomi Sultra punya peluang untuk bertahan karena dunia sedang sangat butuh dengan nikel kita. Nikel di sini bukan lagi sekedar komoditas, tetapi sudah menjadi alat negosiasi yang paling kuat. Bayangkan, cadangan biji nikel kita itu berada di angka 1,86 miliar ton dan potensi kotornya di angka 97,4 miliar ton. Angka ini lebih dari cukup untuk menjaga kedaulatan kita. Banyak dari kalian yang berkomentar bahwa kita harus segera keluar dari rantai dolar. Nah, konflik Iran-Israel inilah momentumnya. Di saat dolar tidak terkendali karena perang, nikel bisa menjadi tiket utama bagi kita untuk bertransaksi menggunakan mata uang kita sendiri. Namun catatannya harus tegas. Jangan sampai kita masyarakat Sulawesi Tenggara hanya jadi penonton yang hanya kebagian debu nikel dan inflasinya saja. Saat nikel kita dihargai sangat mahal oleh dunia karena krisis energi, kesejahteraan masyarakat lokal harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai harta triliunan rupiah yang berada di bawah tanah kita dibawa keluar tanpa memberikan keadilan bagi masyarakat Sulawesi Tenggara. Kita harus berdaulat di tanah kita sendiri. Tapi mari kita buka mata kita lebih lebar dan mari kita lihat sisi lainnya dari tragedi atau konflik di Timur Tengah sana. Pernah tidak kalian berpikir atau terlintas di pikiran kalian kenapa Trump dan Amerika begitu agresif menekan Timur Tengah dan membiarkan Selat Hormuz terkunci? Lihat polanya, saat mereka mengacaukan jalur minyak dunia, harga bensin meledak dan dunia dipaksa untuk mencari alternatif. Dan tepat di saat dunia panik mencari energi baru, Amerika ternyata sudah menanamkan kukunya begitu dalam di tanah nikel kita di Sulawesi Tenggara. Lihat faktanya, Ford Motor Company, raksasa otomotif kebanggaan Amerika, tidak main-main. Di Pomala, Kolaka sana, mereka sudah menyuntikkan dana investasi sebesar 4, miliar US dollar atau setara dengan 67,5 triliun rupiah. Amerika lewat Ford sudah mengamankan target 120.000 ton nikel setiap tahunnya untuk bahan baku baterai mereka. Dan kalian pasti tahu kalau Amerika berinvestasi, mereka itu bukan investasi jangka pendek, tetapi investasi jangka panjang. Minimal investasi jangka panjang itu 20-30 tahun ke depan. Dan maksimalnya kita tidak akan pernah tahu, mari kita lihat. Tetapi jika kita hitung total komitmen Amerika di Indonesia di bidang nikel, itu tembus di angka 100 triliun lebih. Ini bukan sekedar bisnis, ini adalah upaya Amerika untuk mencabut dominasi China di nikel kita. Saat mereka mengacaukan minyak di Timur Tengah sana, mereka sudah mempersiapkan tabungan energi di Sulawesi dan di wilayah lainnya. Artinya apa? Artinya strategi Trump sangat jelas, menggiring dunia untuk meninggalkan minyak
dengan menciptakan kekacauan di Timur Tengah dan menawarkan solusinya yaitu baterai, di mana bahan baku utamanya sudah mereka amankan melalui investasi triliunan rupiah di Sulawesi Tenggara. Amerika ingin kita tetap menjadi halaman belakang mereka. Mereka ingin memastikan bahwa ketika minyak dunia kiamat, mereka tetap menjadi penguasa energi karena sudah memegang nikel Indonesia melalui genggaman dolar mereka. Jika kita tidak cerdas mengelola harta karun kita yang berjumlah 1,86 miliar ton nikel ini, kita hanya akan pindah dari sandera minyak Timur Tengah menjadi sandera nikel di bawah telapak kaki Washington, atau dari petrodolar ke nikel dolar. Dunia mungkin sedang saling kunci di Timur Tengah sana melalui rudal dan blokade Selat Hormuz. Tapi ingat, Sulawesi Tenggara memegang kunci cadangan energi masa depan dunia. Kita punya posisi tawar yang luar biasa kuat sekarang. Kita bukan lagi sekedar penonton di pinggiran sejarah. Kita adalah pemain utama di papan catur geopolitik ini. Sekarang pilihannya ada pada kita dan juga pemerintah. Mau jadi bangsa yang cerdas mengelola harta karun ini atau terjebak dalam skema kepentingan asing? Bagaimana menurut kalian? Apakah masuknya Amerika lewat Fort di Kolakasana akan menjadi berkah bagi ekonomi Sulawesi Tenggara atau justru malah menjadi ancaman bagi kedaulatan kita? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan kita diskusi di sana. Dan mari kita kawal harta karun kita ini agar benar-benar menjadi berkah untuk anak cucu kita ke depan. Bukan cuma jadi rebutan raksasa dunia. Dan aku juga mau mengucapkan terima kasih untuk 12.000 penonton yang mampir di channel yang aku rebranding di awal tahun ini. Dan juga terima kasih untuk 889 subscriber yang sudah dukung channel aku. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe karena di minggu depan kita akan bongkar kenapa Elon Musk sangat haus dengan nikel kita, bahkan sampai mengirim timnya berkali-kali ke Indonesia. Saya Indi, tetap cerdas, tetap waspada, selamat menjalankan ibadah puasa, bye-bye.